kabarnya hari ini? Semoga kabar Anda selalu sehat selalu. Sebelum ibadah PA hari ini kita mulai, lebih baik kita merenungkan sejenak tentang masa-masa yang kita lalui hari ini dan hari kemarin. Dan kita harus lebih bersyukur dan memohon agar masalah ini selesai. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam sorga, kami bersyukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat agar kami dapat melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga agar firman-Mu yang diberitakan oleh Inong Moli dapat kami mengerti ya Tuhan, dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa sederhana kami dalam nama Yesus Kristus. Pujilah Engkau selamanya, amin. Mari kita lanjutkan bernyanyi dari Puende nomor 86, Ramun Doa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik kami remaja pemuda HKBP Tangerang Kota, nats renungan pada ibadah online kita hari ini tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Marilah kita membaca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah dan saya baca di sini ya. Kita sama-sama membaca Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakannya dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada permainan tanya jawab, ya. Jadi saya pernah mendengar, saya lucu juga dengarnya. Kira-kira begini pertanyaannya. Kenapa orang mati harus dimandikan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bingung ya? Iya. Tapi bagi yang bisa menjawab, pasti dia akan menjawab, kenapa orang mati harus dimandikan? Karena dia tidak dapat mandi sendiri. Ya, sama halnya dengan itu, sejajar dengan itu, kenapa manusia harus diselamatkan? Kenapa manusia harus dibenarkan? Karena manusia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Karena kekuatannya kah? Karena kekayaannya kah? Karena kehebatannya kah? Dia tidak bisa. Karena dia tidak bisa, maka dia harus diselamatkan. Kenapa manusia harus diselamatkan? Karena manusia itu berdosa. Sejak kapan dia berdosa? Sejak Adam dan Hawa pun berdosa. Dosa itu turun sampai kepada kita hari ini. Ya, dan dosa itulah yang membuat hubungan kita rusak. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Karena dosalah manusia itu kehilangan kemuliaannya. Karena dosalah manusia itu memiliki jarak yang sangat jauh dari Allah Sang Pencipta. Hubungannya sudah menjadi rusak. Tentu untuk memulihkan ini, untuk mendekatkan kembali hubungan yang sudah jauh itu, yang sudah rusak itu, maka Yesus datang menjadi penyelamat. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi setiap kita diselamatkan oleh Yesus supaya tidak ada seorang pun dari antara kita yang bermegah. Tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya benar atau dirinya hebat. Abraham pun tidak dibenarkan karena perbuatannya. Itu boleh kita lihat di dalam Roma 4 ayat 1. Roma 4 ayat 1 sampai ayat kita baca ya. Roma 4 ayat 1. Apa katanya? Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau karena perbuatannya, Abraham pun bapak leluhur kita, bapak orang percaya yang imannya sudah teruji, bisa bermegah. Apalagi kita yang belum ada apa-apanya. Apalagi kita yang tidak patut karena dosa-dosa. Ya. Jadi kita harus diselamatkan, kita harus dibenarkan, kita harus diperdamaikan dengan Allah. Ya. Pendamaian yang diberikan atau yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya yang sudah kita rayakan, ini membuat kita menjadi lebih baik. Ini membuat suatu pembaharuan. Keselamatan yang dilakukan oleh Yesus melahirkan kita kembali menjadi manusia yang baru. Itu namanya sesuai dengan minggu kita pada minggu besok, tanggal berapa tanggal besok? Tanggal 19 ya. Minggu kita besok itu minggu Quasimodo Geniti. Songon poso-poso na yang baru tubuh. Seperti bayi yang baru lahir. Poso-poso. Jadi ketika Yesus mati dan bangkit, dia memperbaharui. Yang lama, ciptaan lama itu sudah berlalu.
Kita ini menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali di dalam terang dan kasih Kristus. Ya, orang yang baru dilahirkan, siapa yang melahirkan? Keselamatan yang diberikan Yesus melahirkan kita kembali. Itu karena apa? Karena cinta kasih Allah. Tentu kita dilahirkan kembali, dilahirkan sebagai siapa? Sebagai anak-anak Allah. Anak yang baru dilahirkan, tentu dia akan ketergantungan kepada orang tuanya. Ya, dia tidak bisa bertahan hidup kalau orang tuanya tidak memperhatikan, tidak memenuhi semua kebutuhannya. Dia tidak bisa bertahan hidup. Jadi anak yang baru lahir pasti ketergantungan kepada orang tuanya. Tentu anak Allah, dia akan ketergantungan kepada Allah. Anak yang ketergantungan kepada orang tua, dia akan menerima apa saja pun yang diberikan orang tuanya kepadanya. Kalau orang tua yang baik tentu akan memberi makanan, memberi susu, memberi segala sesuatu yang diperlukan oleh anaknya untuk kebaikannya. Ya, kalau orang tua yang baik. Kalau orang tua yang tidak baik, banyak kita lihat kan berita-berita di televisi, di media massa kita lihat banyak orang tua yang membunuh anaknya. Karena itu orang tua yang tidak baik. Orang tua yang baik dia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga Allah. Allah adalah Bapa yang baik yang akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Siapakah itu? Kamu, dan aku. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tentu akan diberkati dan diberikan apa yang diperlukan di dalam kehidupan ini oleh Tuhan. Amin. Amin. Aminkan terus ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menjadi anak Allah tentu akan menerima didikan, ajaran yang seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sama seperti anak-anak tadi, dia akan ketergantungan kepada orang tua dan mengikuti apa yang diajarkan orang tua. Tentu kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Apa kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Ya. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan versus berkata-kata di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti ada aksi, ada perbuatan, ada usaha yang keluar dari dalam diri. Ya. Dengan berkata di dalam Tuhan. Kalau berkata di dalam Tuhan, belum tentu berbuat di dalam Tuhan. Tetapi siapa yang sudah berbuat tanpa berkata-kata pun, perbuatannya sudah mengatakan. Karena apa? Karena di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan yang berseru-seru. Bukan hanya yang pintar berkata-kata. Sehebat apapun kau menyusun kata-katamu, sebanyak apapun yang kau ucapkan, bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi apa, adik-adikku? Perbuatan. Perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Perbuatan yang membuat hati Tuhan senang. Apakah itu? Yang pertama adalah perbuatan kita apa? Mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Lalu apa lagi? Melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan apa? Menghidupi perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Berlaku adil. Bersikap, bersifat, berbuat baiklah. Yang sama kepada setiap orang. Lalu apa lagi?
bertobat. Kalau tadi dia malas, bertobatlah. Kalau tadi dia sombong, bertobatlah. Kalau tadi dia apa ya, senang dipuji-puji, bertobatlah. Lalu apalagi dia tidak hidup menurut kedagingan. Segala apa keinginan-keinginan daging, tidak semua harus diturutin. Jangan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Apa yang tertulis, apakah perbuatan-perbuatan yang menurut daging? Itu boleh kita lihat di dalam Galatia. Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Galatia 5 ayat 19. Apa itu? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Ya, jauhkanlah itu dari kehidupanmu. Galatia 5 ayat 9 sampai 20. Lalu yang berikut, adik-adikku yang terkasih, apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh bukan berarti persembahan kita tidak penting. Bukan berarti apa yang kita berikan, uang yang kita berikan ke gereja itu tidak penting. Oh tidak. Itu penting. Tetapi ada yang lebih penting. Adalah hidupmu, tubuhmu yang akan engkau persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tidak pura-pura, tidak main-main. Kalau kita memberikan persembahan, hidupmu menjadi persembahan kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah. Misalnya kalau kita di dalam peribadahan, kalau kita katakan di gereja, ada nggak yang berani ke gereja pakai baju tidur? Nggak ada toh? Atau ke gereja pakai celana, maaf, kayak celana yang molor-molor gitu loh, kaos-kaos gitu, datang ke gereja. Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti semua pakai baju yang terbaik. Kalau perempuan-perempuan bisa setiap hari Minggu berantakan tempat tidurnya. Coba lihat dulu mamanya hari Minggu, kayak gitu nggak ya? Pakai baju ini, wah kekecilan, letakin. Pakai baju ini, nggak cocok. Kemarin aku udah orange, jangan orange lagi lah, buka. Terus pakai lagi ini, waduh ini udah nyesek banget. Aduh ini warnanya udah butek. Aduh ini akan gitu. Jadi setiap hari Minggu lemari itu kosong, semua baju itu di tempat tidur. Terus datang ke gereja terlambat. Karena apa? Karena memilih-milih baju, mencari baju yang paling baik. Ada orang yang lebih prepare lagi. Jadi minggu depan dia sudah siapin. Minggu depan aku pakai baju apa ya? Baju merah. Janganlah, itu merah itu udah 5 kali aku pakai. Kan gitu. Terus pakai baju apa ya? Oh kemarin Ami kuning. Udah aku baju hijau aja lah. Kan gitu. Dia, baju hijauku ini udah butek semua warnanya. Jahit baju lah. Nah itu kan dia prepare, dia persiapkan. Jadi kalau kita ke gereja pasti kita mempersiapkan. Nah kalau namanya ke gereja, kita mau ngapain? Mau bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan pasti kita memberikan yang terbaik. Nah sekarang kita ibadah online. Coba kamu lihat pakaianmu sekarang. Siapa sekarang yang pakai baju kaos-kaos oblong yang udah molor-molor? Coba. Apa karena nggak ada yang lihat? Ya. Atau siapa sekarang yang lagi pakai baju tidur? Jadi begitu selesai ibadah ini langsung modom. Karena tidak ada yang melihat, hanya kamu sendiri yang di kamar. Coba lihat dulu, ya. Jadi mempersembahkan hidup itu apa? Kita memberikan yang terbaik, menunjukkan yang terbaik. Kalau tamu datang, misalnya datang tulangmu, Dede mandi, maridi gini, pakai nero nama tulang, kan gitu. Datang tulangnya. Ada nggak yang mukanya masih cemong-cemong gini? Ada angka 11 di sini? Nggak ada kan? Pasti anaknya rapi bersih. Itu masih tulangnya yang datang. Kalau Tuhan yang datang, jadi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan?
kalau dari dalam diri tidak ada niat yang sungguh-sungguh. Kita menunjukkan yang baik itu karena penilaian orang, bukan karena membuat Tuhan senang. Nah ini ya, jadi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang pantas, yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Termasuklah itu perbuatan-perbuatanmu. Lalu yang berikut adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam Roma 12 ayat 2. Kalau bahasa Batak, ibu-ibu ada kornya itu kan. Unang sarumbang dohot portibion. Ya, jangan sama, jangan serupa. Anak Tuhan harus berbeda. Berani tampil beda sebagai anak-anak terang. Karena kita sudah menerima keselamatan, karena kita sudah menerima pendamaian. Tentu kita harus berbeda dong, harus berubah, harus lain dari orang-orang yang hidup di dunia. Anak Tuhan itu harus benar-benar melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak sama dengan dunia. Dia harus berubah oleh pembaruan budi, pembaruan sikap di dalam setiap kehidupannya. Lalu yang berikut adalah memberikan korban persembahan dengan tulus dan yang tidak bercacat. Memberikan persembahan yang tulus dan tidak bercacat. Jadi orang ada memberikan persembahan. Kalau sekarang di gereja kan kita mengumpulkan persembahan berupa uang, ya. Saya tulus kok, saya ikhlas katanya. Dia kasih sekian. Kalau nilainya kecil pasti dia ikhlas. Kalau nilainya besar belum tentu, ya. Jadi tulus dan yang tidak bercacat maksudnya apa? Dia sudah benar-benar mempersiapkan persembahan yang untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Kalau dulu di zaman perjanjian lama persembahan kepada Tuhan itu 1 ekor lembu, 1 ekor domba yang terbaik, yang paling gemuk harus diberikan kepada Tuhan. Kalau sekarang, coba kita lihat. Kalau dulu di kampung, sering sekali kan orang tua mau pergi ke gereja, mampir dulu ke warung. Pura-pura mau beli permen. Padahal mau tukar uang. Supaya ada receh-receh untuk diberi persembahan. Terus kalau saya udah pernah katakan kan kepada adik-adik, misalnya dia punya uang di saku, dia ambil, dia pilih-pilih ada warna merah, biru, hijau, ungu, apa lagi? Coklat, abu-abu lagi kan? Dia pilih abu-abu, terlalu kecil. Lalu dia ambil yang coklat. Padahal sebenarnya ngasih merah atau biru dia pantas. Masih layak. Patut gitu ya. Tapi dia pilih yang paling kecil. Bercacat. Yang tidak bercacat. Jadi berilah dengan ikhlas yang terbaik. Jangan pura-pura. Kenapa kita memberi persembahan? Apa karena Tuhan kurang uang? Apa karena Tuhan perlu uangmu? Oh tidak. Bukan itu yang mau dilihat. Tapi kenapa kita harus memberikan persembahan? Karena Tuhan mau melihat kesungguhan hatimu untuk mengangkatkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang kita ibadah online, kita ngasih persembahan nggak? Nggak usah lah ya, orang nggak tahu kok orang. Jangan ya. Jadi kalau kita sekarang ibadah online, kita pun harus memberikan persembahan yang tulus, yang tidak bercacat kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ya seperti gereja kita, mengirimkan melalui rekening bank, atau memberikan kepada orang-orang yang memerlukan dan lain sebagainya. Nanti adik-adik pemuda bisa mendiskusikan ini dengan pengurus, karena kemarin udah ada pembicaraan, mungkin kalian akan ada solusi untuk ini. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yang tulus dan tidak bercacat, ya. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu yang terakhir adalah tetap teguh dan beriman kepada Allah. Mempertahankan iman kepada Allah tentu tidaklah mudah. Seperti khotbah kita minggu lalu dalam 1 Petrus 1 itu, berbagai-bagai pencobaan dihadirkan di dalam kehidupan kita. Di dalam mempertahankan iman, kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan.
Sekarang kita sedang di dalam pencobaan. Tapi kita harus menang. Kita harus selamat. Tentu untuk kita menang dan selamat kita harus terpaut kepada Bapa. Bapa yang menjadi orang tua kita yang sudah melahirkan kita menjadi manusia yang baru. Seperti tema kita pada minggu ini dalam ibadah kita, yaitu aku atau kami memerlukanmu Tuhan. Aku memerlukanmu Tuhan. Songon poso-poso naik baru tubuh nawasan di susu natama. Seperti bayi yang baru lahir yang merindukan susu yang murni. Kalau topik di almanak kita pada minggu Quasimodogeniti, yaitu jiwaku haus kepada Tuhan. Orang bisa nggak makan 3 hari? Bisa ya? Masih hidup kan? Masih. Tapi orang bisa nggak minum nggak 3 hari? Nggak bisa. Kita nggak bisa nggak minum. Ya. Jadi kita ini memerlukan air. Air kehidupan yang memberikan kelegaan, yang memberikan kepuasan. Itu sehingga topik minggu kita adalah jiwaku haus kepada Tuhan. Air itu kita perlukan, kita memerlukan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kehidupan kita. Karena Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Sekarang kita sedang bergumul, kita percaya, kita menantikan pertolongan Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Teruslah mengandalkan Tuhan. Teruslah terpaut dan bersandar hanya kepadanya. Jangan andalkan pikiran dan kekuatanmu, kehebatanmu, kekayaanmu. Itu sementara, itu akan kau tinggalkan di bumi ini. Tapi teruslah mengandalkan Dia. Kekayaan, harta yang kita miliki, seperti khotbah kita pada minggu yang lalu, itu akan lenyap. Karat dan ngengat akan menghabiskannya. Tetapi harta yang kekal, yang di sorga, itu tidak akan hilang dan tidak akan lenyap. Dan itu akan menjadi milik anak-anak Tuhan yang hanya terpaut kepadanya saja. Yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jiwaku haus kepada Tuhan. Kami memerlukanmu Tuhan. Ya, biarlah pertolongan Tuhan. Keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Ini memberikan kekuatan baru, semangat yang baru bagi kita untuk terus berani menjalani kehidupan. Apapun yang terjadi di depan, kita tidak tahu. Tetapi di dalam Tuhan kita pasti menjadi pemenang. Amin. Kidung Jemaat, lagu Kidung Jemaat mengatakan seperti ini. Kita tidak tahu ujung jalan pergumulan kita sampai kapan. Kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini berakhir kapan. Tapi yang pasti orang beriman, dia akan berani dan takut, dia akan berani dan yakin di dalam menjalani kehidupan, dan dia akan sampai di tujuan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke sanksi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Keselamatan adalah kasih karunia daripadamu. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk memakainya di dalam kehidupan kami dan terus percaya di dalam iman kami kepadamu, di dalam setiap perbuatan kami. Karena itulah yang Engkau inginkan. Jadikan kami pemuda-pemudi yang takut dan taat kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami, ampuni kami, dan selamatkanlah kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Setelah mendengarkan khotbah dari 6 pendeta Romawi, mari kita lanjutkan untuk bernyanyi Kau Berfirman. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Kurniata. Shalom teman-teman semua, kita akan membawakan doa syafaat pada malam hari ini. Oleh sebab itu, saya minta teman-teman menyiapkan hati dan pikirannya untuk kita sejenak membawakan permasalahan kita, membawakan pengharapan kita ke dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang kami sembah melalui anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami melalui ibadah kami, ibadah online remaja dan pemuda. Firman yang kami dengar pada malam hari ini kiranya dapat menguatkan hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati buat pengkhotbah dengan Romawi yang selalu memberikan waktu dan tenaga pikiran, memberikan kami semangat di tengah-tengah pandemi corona ini Bapak. Kiranya Bapak berkati bintang pendeta kami dari segala kegiatannya, segala aktivitas dan pelayanannya, baik di manapun dia berada, agar dia bisa menjadi terang dari firman-Mu Bapak. Bapak, kami pada malam hari ini mau mengangkat doa syafaat kami, terutama bagi kami Bapak di tengah-tengah pandemi corona ini Bapak.
khususnya untuk seluruh dunia yang sedang menghadapi masalah ini. Kiranya Bapa senantiasa memberikan kekuatan kepada kami manusia agar kami selalu mampu menghadapi setiap masalah dan bencana ini, agar kami Engkau kuatkan untuk tidak jatuh dan menyerah untuk setiap masalah Bapa. Juga Bapa, kami berdoa untuk semua yang bekerja dan memberikan tenaga dan pikirannya, baik dari pemerintah dan baik dari tim medis yang sedang berjuang untuk menyelamatkan setiap nyawa, dan para penderita yang saat ini terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Kira Bapa senantiasa membantu, melindungi dan menjagai serta memampukan setiap penyembuhan untuk bisa diselamatkan Bapa, untuk bisa menyelamatkan setiap nyawa. Bapa, kami juga mengangkat doa untuk negara dan bangsa ini. Di dalam pemerintahan yang sedang berjalan, Engkau berkati setiap keputusan-keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan pemerintahan dari Sabang sampai Merauke, agar Indonesia ini Bapak dapat bisa berjuang di tengah-tengah pandemi ini, dapat bisa bertahan dan dapat bisa menunjukkan kasih karunia Bapa yang telah Indonesia terima. Bapa dalam surga, Engkau berkati setiap mereka di dalam negara ini, dari struktural tinggi maupun para warga dan rakyatnya Bapa yang sedang berjuang, baik yang kaya maupun yang miskin. Engkau yang mencukupi dan melengkapi. Kami juga mengangkat doa Bapa untuk pemerintahan di daerah kami di Tangerang Kota ini, di mana kami mendengar akan ada kegiatan dan pelaksanaan pembatasan sosial skala besar di kota kami. Kiranya Bapak senantiasa membuat rakyatnya untuk patuh dan turun agar masalah pandemi ini dapat terselesaikan Bapak. Begitu juga segala kebutuhan dari warganya Bapak. Kiranya Bapak memampukan pemerintah mengolah dengan bijaksana. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja kami yang Bapak sudah tahu demikian hampir sebulan kami tidak beribadah di gereja itu Bapak. Tapi Tuhan senantiasa kami pelihara setiap gereja-gereja yang ada di hati kami, di jemaat-jemaatnya Bapak, agar terus senantiasa teguh untuk bertekun di dalam Engkau Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap pendeta, para halado dan guru media serta people pro yang memberikan pelayanan baik melalui secara langsung, baik melalui streaming maupun online Bapak. Engkau berkati setiap pelayanan agar semua jemaat dapat tetap mendengarkan firman dimanapun mereka berada. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kegiatan dari pemuda dan remaja yang saat ini Bapak banyak hal-hal yang tertunda, tapi situasi senantiasa memampukan setiap remaja dan pemuda untuk tangguh dalam menghadapi dan kreatif dalam memberikan ide-ide yang baik dalam kondisi saat ini. Juga program pemuda di mana akan membantu teman-teman kami yang sedang mengalami dampak langsung dari pandemi ini Bapak. Kiranya Bapak bantu membukakan hati teman-teman kami untuk memberikan sebagian dari yang mereka miliki agar dapat diberikan kepada teman-teman kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk remaja dan pemuda Bapak, baik dari keluarga yang Kau berkati dimanapun mereka berada, lindungi dan jauhkan dari semua bahaya. Juga buat kesehatan mereka, di mana mereka harus bisa selalu menjaga kebersihan mereka, baik mencuci tangan, baik memegang sesuatu Bapak. Engkau yang menjaga dan mengingatkan setiap remaja dan pemuda untuk selalu menjaga kesehatan. Juga untuk aktivitas mereka sehari-hari, baik mereka yang harus bekerja di rumah, bekerja di luar rumah, belajar di dalam rumah, Engkau yang pimpin dan menjagai mereka Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap cita-cita dari remaja dan pemuda di masa yang akan datang. Engkau Tuhan bantu mulai dari fondasi hingga prosesnya nanti Bapak, agar kami dapat mencapai cita-cita kami. Juga Bapak, dari teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bermasalah, baik dari pekerjaan yang belum dapat, Engkau bantu Bapak agar bisa menemukan pekerjaannya. Juga untuk mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Engkau bantu Bapak agar mereka
dapat menemukan pasangan hidup yang sepadan dengan dia. Bapa, dalam tangan-Mu kami doakan untuk remaja dan pemuda. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kiranya Bapa yang selalu menyertai kami, kiranya Bapa selalu ada di sekitar kami. Ajarin kami untuk tunduk dan patuh akan kehendak-Mu Bapa. Bapa, ampuni segala dosa yang kami perbuat selama ini, dan segala perbuatan, perkataan, pikiran, dan hati kami yang jauh dari kehendak-Mu, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.